Berdasarkan laporan pengaduan dari masyarakat, kami melakukan tindakan penyelidikan terhadap dua kegiatan. Yang pertama, kegiatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nagikeo. Yang kedua, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nagikeo. Dalam kesempatan ini, tim penyelidik telah menyimpulkan bahwa terhadap kegiatan pengadaan perbekalan kesehatan tahun 2020 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nagikeo, perihal penanganan COVID-19 telah ditemukan perbuatan melanggar hukum. Berdasarkan hasil ekspos tim penyelidik disimpulkan untuk meningkatkan status penyelidikan penanganan perkara yang saya sampaikan tadi, itu pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nagikeo menjadi penyidikan, menjadi status penyidikan. Dalam hal ini guna mengumpulkan alat bukti dan nantinya juga akan menetapkan tersangka siapa yang bertanggung jawab. Dalam hal ini juga kita akan mencari yang paling juga bertanggung jawab, siapa yang telah melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian keuangan negara di tengah pandemi COVID-19, yang mana ancaman terhadap perbuatan tersebut apabila nanti dapat dibuktikan di persidangan, itu ancaman maksimalnya adalah hukuman mati. Kami meminta kepada masyarakat melalui rekan-rekan media untuk dapat memberikan informasi dan mengawal jalannya proses penegakan hukum yang sedang kami lakukan. Ya, ini Kejaksaan Negeri Ngada sekali lagi berharap untuk dari rekan-rekan media dapat mengawasi dan mengawal tindakan penanganan perkara ini. Adapun selama proses penyelidikan dalam kegiatan pengadaan, tim penyelidikan Kejaksaan Negeri Ngada telah melakukan permintaan keterangan terhadap 10 orang yang terdiri dari aparatur sipil negara, dalam hal ini pegawai PNS atau Pemkab Nagikeo dan pihak swasta. Saya kira demikian. Silakan apabila ada yang mau ditanyakan. Baik, Pak. Dari saya, dari Victor News. Dari hasil penyidikan dari pihak Kejaksaan Negeri Pejawa yang menemukan bahwa ini dari hasil pengadaan APD Kabupaten Nagikeo itu menjadikan sebagai perbuatan melanggar hukum, ada beberapa poin sih. Kalau di penyelidikan itu cukup dengan bagaimana kita lihat di lapangan, apakah itu ada penyimpangan atau tidak gitu. Penyimpangan menurut aturan. Jadi batasannya itu terhadap nanti pendalaman, bagaimana siapa yang bertanggung jawab, alat bukti apa aja yang harus kita kumpulkan, itu adanya di penyidikan. Demikian. Ada dua kegiatan itu apa saja? Itu yang ditangani oleh yang oleh Kejaksaan Negeri sampai saat ini apa? Yang Dinas Kesehatan ya. Dan di mana? Dinas Kesehatan Kabupaten Nagikeo. Dalam hal ini itu pembekalan alat kesehatan, salah satunya pengadaan masker yang sementara ini hasil dari penyelidikan kami itu ada 4.000 jadi semuanya. Itu 2 kali pengadaan, dan juga ada pengadaan hand sanitizer, dalam hal ini hand swab gitu, hand swab yang mereka apa. Dan salah satu jadi permasalahan juga, di mana dalam permintaan pihak pengguna, dalam ini Dinkes Kabupaten Nagikeo
meminta N95, tapi untuk 2 kali pengadaan tersebut yang mereka berikan, ada si penyedia berikan itu KN95, itu juga salah satu termasuk indikasi. Ya. Terkait dengan BPBD, sudah sejauh mana BPBD? BPBD itu sebenarnya kan penyelidikan lama, tapi kita buka kembali. Saat ini juga kita udah memanggil beberapa orang untuk diminta keterangan. Kemungkinan dibandingkan dengan COVID ini, kita keterbatasan juga sumber daya manusia, dan ini jaksa yang ada di Kejaksaan Negeri Ngada. Kita akan melakukan yang pertama tadi yang saya sampaikan untuk pengadaan masker. Selanjutnya nanti minggu keduanya kita lihat perkembangan bagaimana untuk BPBD. Yang jelas sampai saat ini kita juga punya indikasi untuk adanya perbuatan melawan hukum dan besar kemungkinan untuk ditingkatkan ke penyidikan. Tapi kita belum dapat pastikan. Terkait dengan tingkat dari penyelidikan ke penyidik, kira-kira kapan sih kita tersangka? Dan berapa orang itu? Kalau yang untuk penetapan tersangka, kita itu yang awalnya memang kita mengumpulkan alat bukti itu, terus kita akan memilah nanti siapa yang bertanggung jawab, nanti baru kita, ya karena kan kalau penyidikan yang awal ini kan pasti penyidikan umum, belum menentukan tersangka, nanti kalau ada khususnya baru. Kira-kira Bupati sudah diperiksa belum? Bupati dalam hal ini untuk yang mana BP? Terkait dengan pengadaan ini. Kita lihat nanti apakah kita memerlukan keterangan Bapak Bupati atau tidak. Ya artinya bisa nggak untuk dalam hal rangka kami mengumpulkan alat bukti ini, keterangan itu cukup. Artinya untuk sementara Kepala Dinas Kesehatan peluang untuk tersangka. Selaku PA ya bisa, benar. Sejauh ini berdasarkan hasil penyelidikan yang sudah dilakukan oleh pihak kejaksaan ini, ada berapa temuan kerugian negara akibat dari penyalahgunaan keuangan itu? Kalau untuk kerugian negara nanti terkait masker, pengadaan masker. Masker ya. Kalau masker itu kita nanti bisa mengumpulkan alat bukti itu. Di situ kita nanti akan meminta keterangan pihak berkepentingan dalam ini Aldi untuk menentukan harga tersebut. Kalau memang terdapat selisihnya itu berapa kan? Yang bisa merugikan keuangan negara, jadi keuangan negara. Jadi kalau ditanya besarannya, ya semua itu bisa terjadi, tapi kita lihat hasilnya. Bisa aja total loss. Artinya semua itu bisa aja nggak diakui, karena kan terindikasi juga dari semua barang itu nggak ada izin edar gitu. Tapi itu hal yang lain, tapi kan itu saya bilang bisa jadi total loss. Ada lagi? Izin Pak Kejari, ini ada satu hal lagi. Artinya ketika Pak Kejari, ini kan dulu kan penyelidikan, sekarang masuk ke tahap penyidikan. Ya. Paling tidak kan ada indikasi kerugian keuangan negara. Dalam hal ini pihak kejaksaan pasti punya alat bukti. Kira-kira alat bukti apa sudah ada di tangan kejaksaan sampai kasusnya sudah naik ke tingkat penyidikan? Untuk sementara. Itu saya sampaikan tadi, untuk meningkatkan dari penyelidikan ke penyidikan ini, kita temukan aja ada penyimpangan, itu aja sudah cukup. Nanti untuk mengumpulkan alat bukti yang mempersyaratkan minimal 2 alat bukti untuk di bawah persidangan, ya kita optimis kalau dari tim penyidik yang sekarang nanti penyidik itu optimis gitu, akan ditemukan. Karena kan kalau ditanya, kita juga udah minta keterangan dari untuk yang pengadaan masker, kita udah minta 10 orang untuk memberikan keterangan, termasuk pihak swasta. Artinya dari 10 orang itu Pak Kejari kan punya perannya masing-masing. Ya benar. Artinya kalau kita melihat dalam hal ini, indikasi yang lebih berat itu penyedia atau pihak dinas? Atau dua-duanya? Kalau itu dua-duanya nanti. Ya kalau mau penyedia maupun pengguna, itu dua-duanya harus bertanggung jawab apabila nanti ditemukan kerugian negara. Ya, ada lagi. Itu aja. Izin Bapak, ini agak lain tapi dalam upaya untuk pemberantasan korupsi, kasus yang ada pernah kepala dinas PU Kabupaten ada yang saat ini kami lihat justru sudah berkeliaran di mungkin bisa dijelaskan ke masyarakat juga bisa mendapat informasi pasti. Ya. Terhadap yang penanganan perkara PU
Yang mungkin Pak Yesus nambahkan. Baik ya terhadap penyidikan terkait penyediaan jalan Doki Dorokal Doki Mantawai tersebut terhadap para tersangka untuk sementara kami alihkan penahanannya ke penahanan kota mengingat untuk keterlayanan publik di Kabupaten Ngada. Terkait perkembangan penyidikannya, insya Allah dalam waktu tidak berapa lama lagi akan kita naikkan ke penuntutan. Nanti setelah penuntutan pasti akan kita lakukan penahanan dan kita akan bawa untuk menyidangkannya di demikian. Kalau sedikit saya tambah sedikit lagi. Kemarin sebelumnya itu menyampaikan bahwa penetapan nama tersangka. Kira-kira kapan lagi? Sudah lewat bulan. Bukan sebelum bulan, maksudnya kan ini dalam pengembangan. Pasti akan ada penambahan. Karena memang nanti dalam dakwaan kami tergambar nanti siapa yang akan menjadi tersangka tambahan itu akan tergambar dalam dakwaan kami. Tentunya nanti setelah kami bacakan di persidangan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Terima kasih banyak.